Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berani Menyatakan Kebenaran. Semua orang pasti tahu kebenaran, apalagi orang percaya yang belajar dan mengerti firman dan di dalam dirinya didiami Roh Kudus. Tetapi saya mau katakan bahwa sejatinya tidak semua orang berani menyatakan kebenaran. Maka kita jumpai tidak banyak orang mau jadi saksi di pengadilan. Banyak alasannya, takut diancam, takut salah, takut dibenci, dan sebagainya. Itulah sebabnya walaupun tahu bahwa temannya tidak jujur, tidak banyak karyawan yang berani mengadukan hal itu kepada atasan mereka. Saudara, kekristenan itu tidak mengajarkan yang demikian. Orang Kristen harus berani berdiri di atas kebenaran, harus berani menyatakan kebenaran, ya di atas ya. Maka sangat tepat dan jelas serta tegas dikatakan dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayat ini mengajarkan bahwa sebagai orang Kristen harus bisa tegas, harus berani berkata itu salah kalau memang itu salah. Di bagian lain dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, kita harus berani tegas dalam menyatakan kebenaran. Walaupun kita juga harus tahu bahwa dalam kesemuanya itu dibutuhkan hikmat Tuhan. Tetapi kita tidak boleh takut, apalagi mundur. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan teladan kepada kita. Dalam Yohanes 18 ayat 33 sampai 34 dikatakan, maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Dari ayat itu jelas Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan kebenaran, di mana secara tersirat di ayat yang ke-34, Yesus mengakui bahwa dirinya memang raja. Yesus juga berani menyatakan kebenaran ketika kedapatan seorang perempuan yang berbuat zina dan akan dilempari batu, sehingga perempuan itu diselamatkan. Yohanes 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Terhadap perempuan itu Tuhan Yesus juga tegas mengatakan kebenaran. Tuhan berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Perhatikan, pergilah. Dan, nah ini penting, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11.
Jadi Tuhan Yesus tegas, dia berkata, jangan berbuat dosa lagi. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara? Seringkali kita juga diperhadapkan kepada hal-hal yang menyulitkan kita, di mana kita harus memilih apakah kita akan berdiri di atas kebenaran, artinya berani menyatakan kebenaran, atau kita kompromi alias takut dan tidak berani menyatakan kebenaran. Tahu ada kecurangan-kecurangan atau ketidakjujuran di dalam pekerjaan yang dilakukan teman saudara. Pertanyaannya, bagaimana sikap saudara? Karena tidak mengganggu dan tidak menyangkut diri saudara, maka saudara diam. Atau saudara berani ambil tindakan, melapor ke atasan. Walaupun resikonya mungkin dianggap penjilat, tidak disukai teman, diancam, dan sebagainya. Bagaimana sikap saudara? Mungkin ada kesempatan atau peluang bagi saudara mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi caranya tidak tepat, tidak sesuai dengan kebenaran. Roh Kudus berbicara dalam hati saudara bahwa itu tidak benar. Nah, pertanyaannya, saudara lanjutkan atau saudara batalkan? Ini tidak mudah loh saudara, apalagi menyangkut keuntungan, menyangkut uang. Saudara diminta menjadi penengah. Saudara tahu bahwa orang itu salah, tetapi ia dekat dan bahkan baik dengan saudara, pernah bantu saudara. Sedangkan lawan atau seterunya benar, sangat jelas. Nah, pertanyaannya, saudara membela siapa? Apakah saudara berani menyatakan kebenaran? Tentu semua itu saudara sendiri yang tahu jawabannya. Tetapi saya ingatkan bahwa di dalam kekristenan itu kita diajarkan untuk berani menyatakan kebenaran. Berani menyatakan kesalahan. Kalau ya, katakan saja ya. Kalau tidak, katakan tidak. Roh Allah, yaitu Roh Kudus, roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia, seperti dituliskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, ada di dalam diri kita, ada di dalam diri saudara. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak berani atau takut. Mari saudaraku, saya ajak kita berani menyatakan kebenaran. Berlatihlah, mulailah dari hal-hal yang kecil. Percayalah Tuhan pasti menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.